Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Shalom. Kita yakin dan percaya kasih setia Tuhan luar biasa di tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. 13 tahun Tuhan sudah menyertai City Worship bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial karena Ebenezer sampai di sini. Tuhan masih menolong. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Bapa, kami bersyukur betapa Tuhan luar biasa bagi kami, khususnya bagi gerejamu di tempat ini. Tuhan sudah menyertai 13 tahun perjalanan yang ada. Bukan waktu yang singkat. Hari demi hari, minggu, bulan, bahkan tahun berganti tahun. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Musim boleh berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi untuk selama-lamanya. Pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami katakan Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur kepadamu. Oleh kami ada sampai hari ini. Kami katakan Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya. Setiamu, kebaikanmu, pertolonganmu, penyertaanmu. Kau luar biasa, Kau luar biasa. Tuhan baik, sangat baik. Hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami katakan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mengangkat hati kami, jiwa kami. Kami angkat suara kami. Katakan Yesus baik. Kau sangat baik, teramat baik. Dari selamanya sampai selama-lamanya. Pertolongan-Mu nyata. Biarlah sampai darah-darah-Mu. Kurala batakaya darah-base. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Hadirat-Mu Kau nyata, Kau ajaib, Kau hebat, Kau luar biasa. Kurala batakaya darah-base. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan pagi hari ini Tuhan. Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera-Mu memenuhi kami. Yesus. Haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan. Menyembah-Mu selamanya. Besar setiamu, agungkan nama-Mu, pertolongan-Mu ada, mujizat-Mu ada. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, di hari yang spesial, hari yang luar biasa, penyertaan Tuhan dahsyat ajaib di tengah-tengah umat-Mu, khususnya City Worship yang ada. Gereja ini hadir untuk kemuliaan bagi nama di hadapan rencana-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Khususnya pagi hari ini Tuhan, kami ada di dalam hadirat-Mu, dan kami sangat menghormati pribadi yang begitu luar biasa. Hadirlah, berkenanlah terus turun atas kehidupan kami, atas wadah ini, atas pemimpin yang ada, gembala yang ada, atas seluruh jemaat yang ada. Tuhan begitu baik bagi kami, bahwasanya kasih setiamu, berkat Tuhanlah yang membuat kami kaya, susah payah tidak akan pernah menambahinya. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan mencurahkan segala kelimpahan yang daripada
surgawi. Ini doa syukur kami pagi hari ini Tuhan. Kami katakan Tuhan baik, sangat baik. Berkati pada kami pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan ke akhirnya, nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Proteksi semua Tuhan dan kuasa darah domba Allah. Tidak ada satu oknum pun yang berkuasa di tempat ini selain kuasa Roh Kudus. Kami tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah sukacita kami, inilah kebanggaan kami ada dalam hadirat Tuhan. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya jemput bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Katakan samping kanan kiri, gak usah salaman. Sambil begini katakan, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tepuk tangan yang paling bagus. Berkat Tuhan yang dahsyat ajaib bagi kita. Haleluya. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagi sebab Allah sanggup lipatan segala dan anugerahnya sangat besar. Mari dua-dua tangannya dan semua. Aku diberkati. Aku karena Allah. Untuk apa? Untuk menjaga aku. Atas sempurna anugerah Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus kita. Yesus dahsyat. Ada Bapak Ibu yang diberkati, katakan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu. Hikmat kebajikan tersedia sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar. Mari katakan, aku diberkati. Aku karena untuk semua dari aku
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami percaya Tuhan Yesus yang membuat kami semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Karena Yesus kami luar biasa. Dan anak-anakmu di tempat ini jadi anak-anak yang luar biasa. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus memandang kepadamu. Saat kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang memberkati dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari renungkan kebaikan Tuhan begitu luar biasa bagi kita. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Terima kasih. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara. Katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu pujian ini, rasa syukur kita. Musim akan selalu, haleluya, kasih Tuhan tak akan berubah, tak akan berubah. Amin. Tuhan memberkati kami. Oh haleluya.
Bapak Ibu katakan musim akar. Musim akar. Renungkan kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat bagi kita. Sampai saat ini pertolongan-Mu kami nikmati Tuhan. Tak pernah berubah kasih-Mu bagi kami. Engkau tetap setia. Berkat-berkat-Mu kami nikmati Tuhan. Ku yakin Tuhan amin, amin, amin. Udara karena Tuhan selalu semua tanda pertolongan-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, katakan Tuhan selalu. Yesus. Rasakan dan nikmati kebaikan-Nya bagi hidup. Yesus. Yesus. Kau ada di sini. Kau ada di sini, Roh Kudus. Yes. Yes. Sekali lagi dari hatimu paling dalam katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu. Lihat hati kami yang menyembah-Mu pagi hari ini. Jamah kami Tuhan. Selai di rambutku tak akan terjatuh. Yesus sedang menjamah hatimu bagi Tuhan selalu penuh. Oh, ajaib Kau Tuhan, Ia mengenyangkan.
Yang telah dipenuhi karunia berbahasa roh, mari angkat suaramu, naikkan doa-doamu. Mari. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini, Roh Kudus. Oh, ralabatakara labara 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 labara. Buka hatimu, buka hatimu. Yes, bebaskan Rohmu menyembah Dia. Oh, ralabara labara 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 labara. Tiga 13 tahun Tuhan sudah menyertai kehidupan kami di tempat ini. Kalau kami melihat pertolongan-Mu, tidak dapat kami gambarkan dengan kata-kata.
Lain kata yang mengatakan cuma terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Biar hidup kami menjadi penyembah-penyembah-Mu hari-hari ini, yang terus menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan baik, Tuhan baik. Jangan pernah tinggalkan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan-Mu terbukti sampai hari ini Tuhan. Lalu banyak yang Tuhan telah beri, benar Tuhan. Takkan mungkin ku balas, benar Yesus. Hanya ini yang dapat kami persembahkan, hidup yang menyenangkan. Ku persembahkan, amin. Seluruh hidup, biar kami tetap setia di dalam. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu, katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan takkan mungkin ku balas. Persembahkanlah hidupmu bagi Yesus.
dambakan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling baik untuk Tuhan. Haleluya. 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 Engkau sungguh baik, teramat baik ya Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi gereja City Worship di tempat ini ya Tuhan. Itu sebabnya Engkau sudah pelihara gereja ini selama 13 tahun. Dan kami percaya Engkau Tuhan akan terus menyertai. Engkau Tuhan terus akan menolong. Engkau Tuhan akan terus membela. Engkau Tuhan akan terus memberkati gereja City Worship ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari yang sangat berbahagia ini, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami dengan hikmat dan pengetahuan, disertai dengan kuasa untuk mengetahui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang adalah kebenaran itu memerdekakan kami di pagi hari ini. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan semua yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita semua ada di tempat ini dalam keadaan yang baik. Amin. Amin. Dalam keadaan yang baik, sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Terbukti gereja City Worship sudah dipelihara Tuhan selama 13 tahun. Banyak selamat untuk gereja City Worship, Pak Gembala dan Ibu serta pengurus yang ada. Dan saya sangat mengapresiasi Pak Gembala dan Ibu. Sekaligus berterima kasih karena saya diperkenankan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Di perayaan hari ulang tahun yang ke-13 ini. Dan itu waktu saya diberitahu saya kaget juga gitu ya. Saya kaget juga. Dan ketika diberitahu bahwa Pak ini hari ulang tahun yang ke-13 gereja City Worship. Dan tanpa berpikir panjang, tanpa merenungkan lebih lama, saya karena saya berpikir bahwa inilah saatnya, inilah waktunya untuk saya bisa hadir bersama-sama dengan seluruh jemaat gereja City Worship di tempat ini. Dan itu sebabnya hati saya sangat bersuka cita dan bergembira. Sehingga saya berkata kepada Adrian bahwa saya siap. Saya oke untuk hari ini ada di tempat ini. Dan saya sangat bersuka cita karena saya bisa melihat jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini sekalipun dalam keterbatasan. Maksudnya begini, semua harus pakai apa? Pakai masker, duduknya jaga jarak, dan itu sangat membuat kita kurang bebas rasanya untuk beribadah. Tapi itulah suasana atau situasi kondisi di mana kita berada hari ini, sehingga kita tidak boleh komplain. Kita tidak boleh bersungut-sungut, tapi kita harus tetap bersuka cita karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah hari ini. Katakan amin. Haleluya. Nah, kalau saudara dulu tahu City Worship dulu itu gereja yang sangat ekspresif. Ya.
gereja yang sangat ekspresif. Bahkan ketika kalau ibadah itu disertai lawatan, Roh Kudus yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, penyembahan yang kuat sekali, dan itu membuat Tuhan senantiasa hadir dan berkarya di dalam setiap ibadah gereja City Worship. Dan saya percaya sampai hari ini pun kita masih merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi pastikan bahwa pagi hari ini sekalipun kita pakai masker, ada pakai apalagi face shield, dan duduknya jaga jarak. Tapi pastikan bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Boleh lihat kiri kanan saudara, berikan senyuman yang paling baik. Haleluya. Pagi hari ini saya atau diberikan tema yang sangat luar biasa, ya. Tema yang sangat luar biasa, dan saya pikir ini yang paling terbaik. Karena awalnya ada satu tema yang juga luar biasa, tapi beberapa hari kemudian saya diberitahu kembali bahwa ada perubahan tema. Dan saya berpikir bahwa ini tema yang paling baik, dan inilah caranya kepada kita, kepada saudara, kepada gereja City Worship, kepada Pak Gembala dan Ibu, seluruh pengurus yang ada. Inilah caranya Tuhan berbicara kepada kita pagi hari ini, agar supaya kita dapat memperhatikan baik-baik, mendengar dengan sungguh-sungguh, menyimak dengan baik, dan kemudian menyimpannya di dalam hati kita. Karena firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini akan sangat menentukan ke depan gereja City Worship. Dan saya tahu bahwa inilah caranya Tuhan berbicara kepada gereja ini. Untuk tahun-tahun yang akan datang. Itu sebabnya pastikan bahwa pagi hari ini saudara akan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan ini dan menyimaknya dengan baik. Kemudian memastikan di dalam hati saudara bahwa engkau akan melakukan firman ini, dan kita semua mulai dari Pak Gembala dan seluruh pengurus yang ada dan semua jemaat yang ada, pastikan bahwa saudara semua mau untuk melakukan perintah Tuhan ini. Karena ini bukan apa yang saya sampaikan, ini juga bukan apa yang Pak Gembala sampaikan, tapi inilah Tuhan sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Itu sebabnya mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-32. Yeremia pasal yang ke-32 mulai ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-41. Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-41, demikian firman Tuhan. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi kepada mereka satu hati, satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Katakan amin. Pagi hari ini tema yang diambil yang sangat singkat, yang dikatakan satu hati, satu langkah. Katakan amin. Kasih tahu kiri kanan saudara, satu hati, satu langkah. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-39, aku akan memberi mereka satu hati, satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Ketika saudara memperhatikan bacaan dan firman Tuhan ini,
Sebenarnya firman Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang Israel, bangsa Israel. Kenapa Tuhan harus menyampaikan firman Tuhan ini kepada mereka melalui Nabi Yeremia? Karena pada zaman-zaman itu, saudara, pada zaman Yeremia, bangsa Israel hidup di dalam pemberontakan. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Mereka tercerai-berai. Mereka tidak lagi memiliki satu kehidupan, kesatuan hati, kesatuan jiwa, kesatuan pikiran. Bahkan mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berkumpul bersama-sama karena kondisi saat itu tidak memungkinkan. Tetapi Tuhan sangat memperhatikan bangsa Israel. Itu sebabnya Tuhan mengutus Nabi Yeremia dan berbicara kepada mereka supaya mereka tahu bahwa Tuhan menginginkan kepada bangsa ini untuk supaya mereka tetap bersehati. Mereka memiliki kesehatian. Mereka memiliki satu hati, satu pikiran, satu jiwa. Dan satu langkah untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Karena pada zaman itu, saudara, bangsa Israel terpecah, bukan saja terpecah belah, tetapi mereka juga terpecah belah secara rohani. Mereka menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Baal yang mereka pikir itu adalah Tuhan yang baik. Tetapi ternyata, saudara, Tuhan sangat murka kepada mereka. Dan Tuhan tidak menginginkan hal itu terus terjadi. Sehingga Tuhan menginginkan supaya mereka harus kembali sehati, sepikir, sejiwa untuk tetap memuji, menyembah Tuhan. Sehati, sejiwa untuk tetap takut akan Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudara, pagi hari ini mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan ini. Kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa ternyata bangsa Israel merupakan pelajaran yang sangat indah bagi kita. Kita perlu mempelajarinya, kita perlu merenungkannya. Dan kita perlu untuk belajar lebih banyak lagi tentang apa yang sebenarnya Tuhan inginkan bagi bangsa Israel. Dan ternyata ketika gereja Tuhan lahir di tengah-tengah dunia ini, Tuhan Yesus memiliki kerinduan yang sama, keinginan yang sama kepada gerejanya. Yaitu Tuhan menginginkan agar supaya gerejanya itu tetap kuat, gerejanya itu tetap sehati, gerejanya itu tetap sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tuhan tidak hanya memakai orang Israel dan menyebut mereka bangsa atau milik kepunyaan Tuhan. Tetapi gereja, saudara dan saya, Tuhan juga mau katakan pagi hari ini, saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Katakan amin. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 itu berkata begini. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan saudara perhatikan baik-baik, saya berpikir ini dahsyat. Kenapa Tuhan berkata kepada kita dan mengatakan bahwa kita adalah umat kepunyaannya. Bahkan dikatakan umat kepunyaan Allah sendiri. Wah, saya berpikir ini luar biasa sekali. Ketika Tuhan berkata kepada kita, gerejanya, bahwa engkau adalah kepunyaanku sendiri. Wah, ini dahsyat sekali, saudara. Tuhan tidak menginginkan saudara dan saya dimiliki oleh orang lain, dimiliki oleh Allah yang lain. Itu sebabnya dia berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara perhatikan baik-baik, ketika kita merasakan, ketika kita tahu, kita menyadari bahwa kita adalah kepunyaan Allah sendiri, itu akan membuat kita bangga kepada Tuhan.
Amin, amin. Saudara perhatikan orang Israel itu, karena mereka satu-satunya bangsa di bumi ini, di muka dunia ini, yang dipilih oleh Tuhan satu-satunya. Padahal ada ratusan, ribuan bangsa etnik yang ada di bumi ini. Tetapi kenapa Tuhan hanya memilih mereka dan menyebut mereka umatku? Itu sebabnya sampai hari ini orang Israel itu begitu bangga kepada Tuhan, Yehova, Yahweh. Mereka sangat kagum dan mereka sangat bangga sekali. Karena mereka adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Bagaimana dengan kita, gerejanya? Apakah kita masih bangga punya Tuhan? Saudara masih bangga? Jawabannya kedengarannya kurang serius. Haleluya. Kalau saudara masih bangga, berikan tepuk tangan yang paling baik kepada Tuhan. Saya selalu berkata begini, Yesus Kristus yang saya percaya adalah Tuhan Allah yang besar, kuat dan dahsyat. Saya selalu berkata begitu. Kenapa? Karena saya bangga memiliki Tuhan. Saya bangga kagum punya Tuhan seperti Yesus. Itu sebabnya dimanapun dan kemanapun saya pergi, saya selalu menyatakan ini, bahwa Yesus Kristus yang saya percaya adalah Tuhan Allah yang besar, kuat dan dahsyat. Saya selalu mengatakan itu. Kenapa? Karena saya kagum, saya bangga, saya dipilih oleh Tuhan. Saya diselamatkan oleh Tuhan. Dan itu satu kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Itu sebabnya kalau saudara sadar bahwa saudara milik kepunyaan Tuhan Allah sendiri, mari mulai pagi hari ini timbulkan rasa kagummu kepada Tuhan. Timbulkan rasa kagum, rasa banggamu kepada Tuhan. Bahwa tidak ada Allah yang lain di muka bumi ini yang patut disembah selain Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Tetapi anehnya hari ini banyak sekali orang Kristen yang berani-berani amat meninggalkan Tuhan Yesus. Hari-hari ini. Banyak sekali. Banyak sekali orang-orang Kristen yang menyatakan diri meninggalkan Tuhan. Saya berpikir aneh. Itu artinya mereka belum mengenal siapa Tuhan mereka. Karena Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6 berkata, umatku binasa karena mengenal Allah. Hari-hari ini berbagai tempat di Indonesia, setelah mereka dikasih uang, dikasih makanan, dibiayai hidupnya, mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan Yesus. Hari-hari ini, bukan berapa tahun yang lalu, hari-hari ini. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal siapa Tuhan mereka. Karena mereka tidak mengenal, maka mereka tidak mengasihi Dia. Dan ketika mereka tidak mengasihi Dia, mereka tidak kagum kepadanya. Akibatnya saudara, mereka berani dengan mudah sekali meninggalkan Tuhan. Tapi saya percaya bahwa jemaat yang hadir pada saat ini, jemaat City Worship pagi hari ini, tidak akan melakukan hal yang bodoh seperti itu. Amin, amin. Amin, amin. Kasih tahu kiri kanan saudara, saya kagum akan Tuhan Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita mulai masuk kepada intinya yang perlu saudara dengar hari ini. Bahwa di ulang tahun Gereja City Worship yang ke-13 ini, semua harus mengambil keputusan untuk satu hati, satu langkah untuk takut akan Tuhan. Haleluya. Kok aminnya kurang keras? Jangan dihalangi oleh apa itu? Jangan dihalangi oleh masker, ya. Tapi mari kita agak ekspresif sedikit. Kalau saudara merasa bahwa
pernyataan firman Tuhan yang disampaikan itu menguatkan saudara, jangan ragu-ragu untuk mengatakan amin. Haleluya, haleluya. Saya biasa berpergian mengadakan KKR di berbagai penjuru Indonesia. Kadang-kadang orang tidak duduk, saudara. Ketika saya berkhotbah, semua orang bangkit berdiri. Dan sampai saya selesai berkhotbah, semua orang tetap berdiri. Kenapa? Karena mereka digairahkan, dikuatkan, disegarkan, dibangkitkan imannya. Dan mereka terus bertepuk tangan. Dan mereka terus bersorak-sorak, haleluya. Itu tandanya gereja hidup. Amin, amin. Di mana ada roh Allah, di situ ada kehidupan. Nah, pagi hari ini saudara, mari kita perhatikan apa yang diinginkan oleh Tuhan ketika kita diminta, diperintahkan untuk satu hati, satu langkah. Mari kita perhatikan apa yang terjadi di dalam gereja mula-mula. Ini merupakan ciri khas gereja sebenarnya. Jadi saya berpikir ketika Pak Gembala memberitahukan kepada saya bahwa temanya hari ini seperti ini, satu hati, satu langkah. Saya berpikir inilah tujuan Kristus bagi gerejanya. Sejak pertama kali gereja Yesus Kristus didirikan di muka bumi ini, perintah ini sudah dilakukan oleh gerejanya. Itu sebabnya mari perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-41 berkata begini. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Hebat nah saudara? Jemaat gereja mula-mula itu sudah melakukan perintah firman Tuhan yang disampaikan dalam Yeremia 32 ayat 39 itu. Dikatakan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Garis bawahi kata tetap. Itu kata yang penting. Tetap bersatu. Tuhan menginginkan gerejanya, saudara dan saya tetap bersatu. Katakan amin. Tuhan menginginkan itu. Karena dari semula ketika gereja Yesus Kristus berdiri di muka bumi ini, hal ini merupakan perintah dan hal yang wajib dikerjakan oleh gerejanya. Sehingga semua orang yang telah menjadi percaya itu, Alkitab berkata mereka tetap bersatu. Kasih tahu kiri kanan saudara, mari kita bersatu. Haleluya. Iblis tidak suka kalau gereja Tuhan bersatu. Iblis sangat tidak suka. Kenapa? Kalau gereja Tuhan tidak bersatu, maka iblis bisa memporak-porandakan gereja. Itu strategi iblis dari mulanya. Dia menginginkan supaya gereja itu tidak boleh bersatu. Sehingga dia berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bagaimana cara menghancurkan gereja. Memecah belahkan gereja antara gembala dan pengurus, antara gembala dan para pelayan, antara jemaat dan jemaat. Itu iblis berusaha untuk supaya kita tidak boleh bersatu. Tetapi hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita mengambil keputusan untuk bersatu. Katakan amin. Kita harus mengambil keputusan untuk bersatu. Apapun yang terjadi, sekalipun mungkin kita berbeda, ya, mungkin berbeda dengan orang lain yang memiliki denominasi yang berbeda, pandangan doktrin yang berbeda. Tetapi Tuhan sangat menginginkan supaya
adanya kesatuan hati di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Gereja dalam tanda kutip sebagai rumah Allah, bangunan ilahi yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Dan Tuhan menginginkan supaya gerejanya itu bersatu. Dahsyat. Dan saudara tahu, ketika gereja Tuhan bersatu, Alkitab mencatat yang sangat luar biasa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Wah, kalau gereja bersatu, maka hamba-hamba Tuhan, para rasul, para nabi, para pemberita Injil, para gembala, dan para pengajar akan mengadakan mujizat dan tanda-tanda ajaib di dalam dunia ini. Katakan amin. Kenapa hari-hari ini gereja tidak bisa menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar lagi? Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 itu. Kenapa? Jarang sekali kita melihat itu lagi. Seharusnya setiap hari Minggu, setiap saat, selalu terjadi mujizat dan tanda-tanda ajaib dalam nama Yesus. Saudara mau itu? Kalau saudara mau melihat itu lagi, terjadi di tempat ini, mari bersatu. Amin. Mari satukan hati. Satukan hatimu. Bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam pengajaran para rasul-rasul. Dan ketika saudara bersatu mengambil keputusan untuk hal itu, maka yang akan terjadi ada kegemparan di muka dunia ini. Amin. Saya teringat 13 tahun yang lalu, Pak. Ketika City Worship lahir, terjadi kegemparan di kota ini. Ya, ini benar. Ya. Ketika City Worship muncul di kota ini, saudara, itu gempar kota ini. Gempar. Menggemparkan kota ini. Kenapa? Karena setiap hari Minggu terjadi mujizat. Terjadi lawatan Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Tidak seperti biasanya gereja-gereja. Ya, karena hari-hari itu tidak seperti biasanya gereja-gereja, saudara. Tetapi lawatan Allah yang sangat besar, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Ada mujizat, ada tanda-tanda ajaib yang terjadi di mana-mana, saudara. Kemanapun kami pergi, selalu terjadi mujizat. Kenapa? Karena saya tahu, Pastor Jimmy tahu akan hal itu. Sehingga dia selalu berusaha untuk seperti itu. Dan benar saudara, memang setiap hari Minggu ibadah itu 1, 2, 3, 4, 5 mungkin Pak. Itu menggemparkan kota ini bukan karena ada banyak orang datang, tapi karena Tuhan yang hadir dan Tuhan melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib. Dan saya berdoa agar supaya ke depan Gereja City Worship akan mengalami kebangunan rohani. Gereja City Worship akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Itu hanya bisa terjadi kalau saudara menyatukan hati. Amin. Amin. Bersatu hati untuk takut akan Tuhan. Bertekun di dalam pengajaran para rasul. Bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam kasih. Wah, saya kalau ingat City Worship dulu, luar biasa. Dan itu sebabnya sampai hari ini saya masih mempraktikkan itu. Khususnya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tidak mungkin akan terjadi seperti ini yang kita katakan. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Pernah terjadi? Hari ini mungkin sulit. Ya, sulit sekali. Tapi saking karena gereja mula-mula itu mereka memiliki kesatuan hati di dalam kasih Kristus. Sehingga mereka berani
untuk mengambil keputusan bahwa hartaku adalah semua milik bersama. Hebat nah saudara? Oh hebat sekali. Belum pernah terjadi hari ini saudara. Zaman modern ini tidak ada. Ya. Bahkan hamba-hamba Tuhan memperkaya diri. Iya banyak hamba-hamba Tuhan. Memperkaya diri. Dia mengambil perpuluhan banyak, terus memaksa jemaat mengambil perpuluhan. Dan dia tidak memakai itu untuk kesejahteraan umat, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Dan itu terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini. Saya berpikir ini kasihan. Ya, ini kasihan pendeta tidak mengerti firman Tuhan. Ya, ini pendeta tidak mengerti firman Tuhan. Tapi saya bersyukur, saya kenal Pak Jimmy dan Ibu. Dan di awal-awal dulu, hampir setiap hari, setiap minggu, kami pergi membagi apa tuh? Membagi-bagi sembako saudara. Apa saja kami bawa, pergi ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, di tempat-tempat yang sulit kami pergi untuk membagikan. Nah, saya tahu mereka memiliki hati seperti itu yang sangat luar biasa. Dan saya percaya bahwa ketika firman Tuhan pagi hari ini disampaikan, semua sepakat bersehati untuk melakukan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Maka gereja ini akan menjadi kegemparan bagi dunia ini. Katakan amin. Haleluya. Karena pernah terjadi. Kalau tepuk tangan yang benar. Tepuk tangan jangan setengah tiang. Kalau tepuk tangan yang benar. Gereja ini pernah mengalami yang luar biasa. Dan saya percaya, ketika hari ini firman Tuhan disampaikan seperti ini, tema ini, saya berpikir ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya tahu Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar di gereja City Worship. Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya mari satukan hatimu. Dan bersama-sama bekerja bagi kerajaan Allah. Dikatakan lagi begini ayat yang ke-45, dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Wah, saya berpikir ini hebat. Gereja Tuhan di akhir zaman ini, khususnya masa pandemi ini, kita harus melakukan seperti ini. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita menyatukan hati kita. Amin. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena itulah caranya Tuhan. Ayat 46, dan dengan bertekun dan dengan sehati. Sekali lagi dikatakan, dengan bertekun. Jadi ini satu usaha yang sangat luar biasa. Sekalipun mereka tahu mereka memiliki banyak perbedaan. Sekalipun mereka adalah orang-orang Yahudi sendiri. Tapi karena mereka berasal dari berbagai negara yang ada di Timur Tengah pada waktu itu. Sehingga ada perbedaan yang sangat mencolok antara orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi yang sangat luar biasa, mereka bertekun, mereka berusaha untuk supaya tetap bersehati. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, kalau gereja ini, jemaat City Worship ini, kalau bersatu hati, berusaha, bertekun untuk tetap sehati, selalu bertekun, bersehati, berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama, makan bersama-sama, dengan gembira. Saya berpikir pagi hari ini ada papeda. Karena kami dulu sering makan papeda. Haleluya. Kemarin saya dengan Abang Sur ada ngobrol-ngobrol dan wah ini jangan-jangan kita makan papeda hari ini. Haleluya. Dan saya percaya bahwa kalau kita dengan senang hati bergembira, berkumpul bersama-sama, saya percaya akan ada hal-hal yang sangat ajaib, sangat luar biasa. Mujizat tanda-tanda ajaib akan terjadi. Dan Alkitab berkata sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang.
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kuncinya ada kesehatian, ada ketulusan hati, ada kasih yang memenuhi hati kita. Dan ketika itu terjadi, mujizat, tanda-tanda ajaib, banyak jiwa diselamatkan. Katakan amin. Yang kedua, kita perlu untuk satu hati dan satu langkah. Ketika kita membaca firman Tuhan tadi di dalam Yeremia pasal yang ke-32 tadi, ayat yang ke-39 dikatakan, aku akan memberi mereka satu hati, satu tingkah langkah. Tingkah langkah itu artinya ritme. Ritme itu satu gerakan. Baik itu langkah itu mulai dari langkah jalan di tempat, kemudian berjalan biasa, dan lari-lari ringan, dan kemudian lari-lari cepat. Langkah itu seperti itu. Ritme, tingkah langkah itu seperti itu. Saudara tinggal mau memilih yang mana. Mau jalan di tempat, mau jalan santai, atau lari-lari kecil, atau lari-lari cepat. Saudara mau pilih yang mana? Harus sepakat. Harus sepakat. Harus satu hati dulu. Membuat keputusan hari ini kami mau berlari cepat. Tidak ada yang katakan amin. Berarti saudara kurang mau untuk lari cepat. Padahal Pak Gembala ini larinya cepat, saudara. Kalau orang nggak bisa ikuti dia repot, saudara. Karena larinya cepat. Itu sebabnya seluruh jemaat harus memiliki kesatuan hati untuk mengambil keputusan hari ini untuk berlari cepat. Amin. Satu langkah, satu tingkah langkah yang cepat supaya kita bisa mencapai rencana Allah dalam gereja Tuhan. Katakan amin. Ada satu hal yang sangat luar biasa, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Dia berkata begini. Dalam Filipi pasal yang ketiga. Perhatikan mulai ayat yang ke-10. Rasul Paulus berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Perhatikan, mengejar itu bukan jalan di tempat, bukan jalan biasa, bukan jalan lari santai, tetapi ini lari cepat, sprint. Kecepatannya harus tinggi. Karena kalau kita tidak mengejar dan berlari cepat, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita ingin capai. Itu sebabnya dikatakan, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini bicara tentang fokus. Kita berlari tapi kalau tidak fokus, lari cepat tapi tidak fokus, maka bisa lari kacau sudah. Tidak mencapai sasaran dan tujuan. Itu sebabnya ketika kita mengambil keputusan untuk berlari cepat, maka kita harus memiliki fokus, tujuan yang jelas. Dan melupakan semua yang ada di belakang. Amin. Mulai hari ini apapun yang ada dalam hidup kita, lupakan. Masa lalu kita yang pernah terjadi dalam hidup kita, lupakan semua. Karena itu beban yang merintangi kita untuk berlari. Itu sebabnya tanggalkan bebanmu. Tinggalkan semua yang ada di belakangmu dan berlari ke depan.
Rasul Paulus berkata, ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini, mari kita putuskan, tetapkan hati kita, bulatkan hati kita untuk berlari kepada sasaran, yaitu panggilan Allah di dalam Kristus Yesus buat saudara dan saya. Amin. Saudara mau? Saudara mau hari ini? Tinggalkan semua yang ada di belakang. Ambil keputusan untuk berlari. Tapi dengan sasaran yang tepat. Bahwa di depan sana ada panggilan surga. Ada panggilan ilahi yang perlu kita kejar. Yaitu apa saudara? Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya tadi. Yeremia pasal 32 tadi. Bahwa Tuhan menginginkan saudara dan saya menyatukan hati, menyatukan langkah kita. Tujuannya adalah supaya kita hidup takut akan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Untuk selama-lamanya hidup takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat yang ke-13 berkata, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Aku membenci kesombongan. Aku membenci mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Pokoknya dosa harus mulai ditinggalkan. Supaya kita tetap hidup takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, yang sangat luar biasa. Ketika kita mengambil keputusan untuk menyatukan hati kita. Menyatukan langkah kita. Untuk berlari mencapai panggilan surgawi. Yang sangat luar biasa. Yang pasti semua orang, semua kita sangat menginginkannya. Yaitu dikatakan begini. Perhatikan ayat yang ke-40. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka. Bahwa aku tidak akan membelakangi mereka. Melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Katakan amin. Saya percaya hari ini, ke depan, Tuhan akan berbuat baik untuk gereja City Worship. Katakan amin. Yang kedua, aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka. Supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka. Dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku, kata Tuhan. Tuhan akan memberkati gereja City Worship. Tuhan akan menyertai gereja City Worship ke depan. Karena inilah perjanjian yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Itu sebabnya takutlah akan Tuhan. Hiduplah sehati, sejiwa, sepikiran. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ada satu lagu yang saya suka nyanyi. Saya suka sekali karena lagu ini iramanya itu adalah irama Ambon. Itu diangkat dari Amboina Bermazmur. Dikatakan begini. Jang ale. Orang Ambon pasti tahu lagu ini. Jang ale duduk diam di sana. Lamari katorang bakumpul dalam satu kasih, satu hati, dalam satu kasih, satu jiwa, dalam satu kasih, satu tujuan. Lagu itu enak sekali karena iramanya irama Toto Buang, ya. Tifa gitu ya.
Indah sekali. Itu lagu awalnya dikatakan begini. Nama Yesus sungguh manis lawange, datang parkatorang bawa keselamatan. Darah Yesus basuh katorang pun dosa, dalam satu kasih katorang dipersatukan. Basuh darah, jang ale duduk diam di situ. Basuh darah, lamari katorang bakumpul dalam satu kasih, satu hati, dalam satu kasih, satu jiwa, dalam satu kasih, satu tujuan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lagu ini memberikan kesimpulan bagi khotbah ini, bahwa kita harus tetap berada satu kasih, di dalam kasih, satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada. Tuhan memberkati Pak Gembala dan Ibu, seluruh pelayan yang ada. Tuhan memberkati. Kami bersyukur untuk 13 tahun yang ada. Untuk gereja City Worship, Tuhan menyertai. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan memberkati gereja City Worship ke depan. Dan biarlah Engkau memberkati gereja ini. Adakan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Kerjakan keselamatan yang besar bagi umat Tuhan. Bagi banyak orang melalui gereja City Worship. Berkati hamba-Mu Pastor Jimmy dan Ibu. Tuhan memberkati, Tuhan urapi dan Tuhan pakai. Dalam nama Yesus. Haleluya. Jangan dulu, sini dulu. Acara belum selesai, sini dulu. Nah. Mana kita adik satu ini? Tolong foto dulu, foto dia, taruh sini dulu. Taruh petua-tua di tengah. Abang di sana. Aduh. Tolong foto dulu Tia. Ini momen ini 13 tahun Tia. Saya sebelum saya ngomong lebih jauh dengan Bapak dan kita semua, mari saudara saya ambil waktu kita temui Tuhan sejenak 1 menit. Kira lama sedere bakal lama papus. Kita temui Tuhan saudara. Kira lama baba takara lama baba se kira lama baba. Oh lama kaya lama ya lama baba. Kira lama ya lama ya lama. Haleluya, haleluya.
Oh Tuhan. Oh Rabakarababa. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami merasakan hadirat-Mu turun Tuhan. Oh Rabababa. Kami merasakan hadirat-Mu. Oh Rabababa. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Lebih meriah saudara. Thank you. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Mungkin semua bisa duduk kembali saudara. Laki-laki itu jangan duduk dulu. Lalu sini dulu. Haleluya. Saya jujur Pak. Tiba-tiba hari Selasa, istri saya kan ulang tahun hari Kamis kemarin, hari Rebu. 13 tahun lalu, Bapak ingat, ada foto tiap bisa dibuka. Ada foto bisa dibuka. Yoyok bisa matiin lampu ini, Yoyok. Jadi 13 tahun lalu itu yang baju putih di belakang itu dia, itu rambut putih sekarang dia. Oh, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Nah itu yang ada merunduk itu meja putih itu ini laki-laki di samping ini, saudara. Iya, saudara ya. Tanggal 14 Oktober 2007 kami diteguhkan menjadi gembala sidang. Dan saya sebenarnya mau undang yang meja hitam ini, jas ini. Tapi tiba-tiba saya sudah bicara sama sekretaris saya bilang undang Pak Ade. Tapi tiba-tiba hari Selasa sepertinya diputar semuanya. Undang itu, orang itu masih ada enggak? Dan dia masih ada, saudara. Tadi saya duduk di situ, Roh Kudus bicara di hati saya, Pak. Izinkan saya bermohon kepada Bapak dan Suryadi dari tempat ini. Bisa membantu saya di tahun depan. Kita selesaikan tugas ini dengan strong. Ada gelombang kedua yang akan Tuhan kerjakan di kota ini. Tuhan anugerahkan kita wadah yang cukup besar. Tuhan beri tempat size buat gereja kita yang cukup besar, yang sedang tumbuh. Sekiranya jika kalian berkenan, kita sama-sama kembali mengerjakan pekerjaan ini sampai selesai, sampai Tuhan panggil kita semua pulang. Kita buat lawatan yang baru bersama-sama Tuhan. Haleluya, saudara. Tuhan tahu, Tuhan pisahkan kita 11 tahun, Pak. Bapak mungkin belum pernah injak gedung ini selama 11 tahun sejak kita pindah dari Hotel Ritzy.
Tapi sesungguhnya saya belajar 11 tahun Tuhan mendewasakan saya. Tuhan membawa saya seperti seorang yang mengembara di ladang Tuhan. Saya berlari, saya berjalan dengan cara yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Dan hari ini 13 tahun kemudian, saya baru ngerti. Karena ini pekerjaan Tuhan. Ini bukan pekerjaan manusia. Kadang-kadang pengertian itu datang terlambat sekali. Matikan lampu itu. Kita bertiga itu ada di tahun 2007 itu bukan karena kita. Ini saya ambil dia di Ternate ini. Dia datang dengan koper saudara. Dia dari Medan. Ini Medan, Ambon, Cina ketemu 3 orang. Geger saudara. boleh beri tepuk tangan dulu buat mereka berdua. Boleh pakai berdiri Martun. Dengan penuh rasa hormat kita beri tepuk tangan buat mereka berdua. Oh Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih, terima kasih. Kita berdoa Tuhan beri kita semua panjang umur. Tahun depan bantu saya. Kita sama-sama kerjakan pekerjaan yang terakhir ini untuk kota ini. Kita main di musim yang berbeda. Tapi Tuhan taruh saya satu ayat yang luar biasa ini. Satukan hati. Kalian akan melihat bahwa Tuhan akan membuat kebaikan yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Akan ada grace yang sungguh-sungguh amazing. Saudara, saya tidak tahu kok bisa ketemunya di 13 tahun kemudian. Saudara, karena di dalam pekerjaan Tuhan segala sesuatu itu mungkin saudara. Dan izinkanlah hari ini saya dengan Tuhan berdamai. Saya dengan mereka saya berdamai. Mereka sudah ada di mimbar saya. Kita beri tepuk tangan mereka buat Tuhan. Saya percaya ada satu season, the last season. Ada musim yang memang Tuhan izinkan kita akan masuk dengan wave yang berbeda. Dengan sebuah movement yang berbeda. Dengan spirit yang berbeda. Dan kita harus selesaikan hidup kita ini sampai finish. Strong. Dan kita mengerjakan untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara. Boleh saya undang Pak Arthur ambil mic, kita berdua nyanyi satu lagu. Bertiga satu lagu dulu saudara. Haleluya. Lagu apa ini? Tolong nyanyi ini. Angkat dulu. Batak nyanyi duluan, nanti Ampun nyusul Cina dari belakang. Ini pujian ini story bagi Bapak dua ini. Waktu Jakarta. Oh iya. Pengamen. Jadi ini gini, ini cerita lucu saudara. Jadi kita orang itu mau ketemu Pak Gilbert, minta didampingi saudara. Jadi saya datang pertama saya ditolak saudara. Saya datang kedua saya bawa dia. Saya bawa dia saudara. Ayo kita ketemu Pak Gilbert. Diundang saudara. Bayangkan muka-muka begini bangun gereja orang nggak akan datang saudara. Jadi kita cari muka ajaib sedikit Pak Gilbert saudara. Saudara tahu kita habis ketemu Pak Gilbert second sama kita berdua pulang. Orang dua makan. Pinggir jalan. Iya. Di jalan Pecenongan tuh ada apa? Sop baikut. Tiba-tiba ada pengamen datang. Ada pengamen datang nyanyi lagu rohani. Coba contoh lagu dulu. Contoh lagu masih ingat tak? Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Ayo sekali lagi. Betapa hatiku, betapa hatiku Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. hanya ini Tuhan, Hanya ini
kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Terima kasih Bang, terima kasih. Tuhan itu baik, saudara. Tuhan itu baik, sungguh baik. Dalam minggu ini, saudara, setiap pagi saya selalu bangun dan saya membaca kembali Mazmur 135 ayat 14. Setiap pagi saya baca ini sekali lagi dalam hati saya. Mazmur 135 ayat 14. Alkitab mencatat begini, saudara. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Setiap pagi saya baca ini, saudara. Tahukah saudara, hamba-hamba Tuhan itu ada sesuatu yang berbeda di hadapan Tuhan. Saudara mendapat keadilan, tapi hamba-hambanya mendapat rasa sayang. Sayangnya Tuhan pada saya, itu saya juga berbagi sayang saya kepada mereka, kepada hamba-hambanya. Tadi pagi, saya buka Facebook saya, Pak. Tanpa saya sengaja, di tanggal hari ini, Facebook itu mengeluarkan memori. Tahun kemarin, saya nulis status begini, pertemanan yang baik adalah pertemanan yang saling memaafkan, saling menasihati, dan saling mendoakan. Itu pertemanan yang baik. Tiba-tiba muncul di hari ini, dan muncul rekan-rekan saya yang pernah bersama-sama dengan saya 13 tahun lalu. Kita saling memaafkan, saling menasihati, bahkan saling mendoakan. Saya percaya adanya hari ini juga karena Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Ada pekerjaan besar yang sedang menanti kita. Secara spirit saya merasakannya. Tuhan terus berbicara kepada saya. Ada sesuatu yang big, yang sedang kita kandungi. Yang gereja kita sedang mengandung. Saudara, tanpa saudara sadar secara physically, Alkitab berkata, tidak tahukah saudara bahwa ada sesuatu yang sedang tumbuh dalam gereja kita. Sudah tanpa saudara sadari secara physically, ada pekerjaan besar yang sedang menanti gereja kita di tahun depan. Jika proyek kita di rumah pujian itu
selesai saudara. Itu bukan gedungnya selesai. Tapi awal daripada new movement. Ada kegerakan baru yang akan saudara nikmati dengan Tuhan. Ada amin. Saudara pasti bisa melihat 4 tahun ini Tuhan membawa saya proses untuk mengerjakan rumah Tuhan itu. Izinkan saya berkata kepada saudara dengan penuh kasih. Tidak ada dari kita satu orang pun yang meminta-minta duit keluar untuk membangun rumah Tuhan yang ada di Politeknik. Ya Pak ya? Tidak ada satupun dari kita yang menjual kue, menjual apa saja untuk mencari dana, untuk membangun proyek yang ada di Politeknik. Saudara, dengar baik. Tahukah saudara secara spirit, ada suatu grace yang besar yang Tuhan anugerahkan dalam gereja kita. Sehingga kita bisa membangun rumahnya tanpa meminta-minta kepada siapapun. Tidak pernah saya menaruh nomor rekening gereja untuk meminta sumbangan. Karena saya tahu ini proyek Tuhan. Bukan proyek saya. Untuk itu saudara, percayalah. Saya berdoa saudara diberi umur panjang sama Tuhan. Saudara akan lihat sesuatu yang amazing. Yang saudara tidak pernah lihat yang sebelumnya akan terjadi lagi saudara. Dan saya memanggil mereka berdua secara spirit. Izinkanlah saudara diberi kapet merah sama Tuhan. Terlibat kembali dengan saya. Untuk mengerjakan ini untuk Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tema Tuhan tahun ini, ulang tahun kita, satu hati. Satu hati. Satu hati saudara. Suami istri, keluarga satu hati. Alkitab berkata dalam kitab Mazmur 135. Apa saudara? Mazmur 135. 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jangkut. Yang meleleh ke jangkut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita rukun saudara, itu seperti minyak itu ngalir. Ada aja berkat, ada aja berkat. Ada aja berkat saudara, ada aja berkat. Mas sekalipun di masa pandemi, ada aja berkat, ada aja berkat, ada aja berkat. Saudara bisa bayangkan hari ini di kota Manado saudara. Hanya gereja kita yang sedang mengerjakan proyek tanpa berhenti saudara. Bahkan di masa pandemi kita tidak berhenti mengerjakan proyek. Terus kita kerjakan. Bukankah itu saudara, Tuhan memerintahkan berkat mengalir. Ada amin Bapak Ibu? Oh luar biasanya Tuhan. Sungguh luar biasa saudara Tuhan. Izinkanlah dengan penuh kasih saya mengundang saudara sebagai rasa terima kasih saya buat Tuhan hari ini. Saya dan istri menyediakan makan minum di ruang sebelah. Saudara bisa mencicipinya dan bisa menikmati hari ini dengan Tuhan. Saudara tidak perlu buru-buru karena masa pandemi. Santai saja saudara. Ada board di samping kiri, saudara bisa foto. Sebagai memori ada satu kata yang indah sekali, satu hati. Saudara suami istri bisa berfoto dan satu hati di samping kiri. Fotoin itu saudara, dengar ya. Saudara pakai itu simpan di memori handphone saudara, taruh di tagline wall Facebook saudara, satu hati. Saudara akan lihat the new season depan ini saudara, amazing Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan membuat banyak kebaikan. Yeremia 32 ayat 41. Baca sama-sama dengan suara keras. Yeremia 32 ayat 41. 41. Aku Tuhan, Yehova akan bergirang karena mereka. Untuk berbuat baik kepada mereka. Dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan. Dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku. Dengan segenap hati Tuhan loh. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwaku, huruf besar. Segenap jiwa Tuhan. Bayangkan loh. Saudara satu hati, saudara Tuhan tuh akan membuat saudara bersuka cita dengan segenap hati Tuhan.
bahkan dengan segenap jiwa Tuhan. Dia buat apa? Dia akan buat engkau bertumbuh. Segala sesuatu akan bertumbuh. Saudara beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Terima kasih Pak Arthur. Ya sudah melayani kami di hari spesial ini. Buat abang, terima kasih. Anak jangan lupa kita. Anak tidak boleh lupa kita. Karena anak lahir ada di rumah kita. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Saya persilakan dia membaca pengumuman. Aduh, mana dia? Ya Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat Bapak, Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang beribadah di gedung ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Kami menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan dan kepercayaan yang bisa beribadah bersama-sama kami pada hari ini. Segala puji, syukur kepada Tuhan bahwa ibadah pada hari ini boleh berjalan dengan baik dan kita semua telah menerima berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Gereja City Worship diberi perkenanan Tuhan hingga hari ini telah berusia 13 tahun. Segala puji syukur kehadirat Tuhan oleh kasih dan kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan begitu luar biasa hingga pada hari ini kita percaya bahwa penyertaan Tuhan terus menyertai semua kita di usia yang yang baru. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tema dan pesan firman Tuhan yang telah kita terima pada hari ini, yakni satu hati, satu tingkah langkah, satu semangat, satu visi, maka kita semua akan dibawa Tuhan ke level yang baru. Kita tetap bersemangat, bergandeng tangan, sepakat, dan penuh pengorbanan. Kita semua bahu-membahu akan menyelesaikan proyek Tuhan, proyek rumah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada gereja kita, yakni di Kompleks Miracle Center, City of David. Yakin bahwa proyek pekerjaan pembangunan rumah Tuhan bagi Tuhan pasti selesai dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, doa kami selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, sekiranya saudara sekalian terus dianugerahkan Tuhan kesehatan yang baik, serta selalu berdoa di dalam rumah Tuhan. Sekiranya semua usaha, pekerjaan, pelayanan, dan keluarga, semuanya disertai Tuhan dan diberkati Tuhan selalu. Untuk itu, tetaplah bersemangat mengiring Tuhan, tetaplah bertekun di dalam Tuhan, sebab segala sesuatu yang engkau lakukan untuk Tuhan tidaklah sia-sia. Tuhan pasti memperhitungkannya dan membalasnya dengan upah yang berlipat kali ganda pada waktunya. Yang kami kasihi, Bapak Pendeta Arthur Manari dan Pendeta Suryaji, kami sampaikan terima kasih telah melayani dan memberkati jemaat Tuhan di Gereja City Worship melalui pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya semua yang telah ditaburkan pada ladang Tuhan, Tuhan Yesus pasti membalasnya berkat yang berlimpah. Tuhan memberi kesehatan baik, umur panjang, terus menyertai, mengurapi, menambah-nambah hikmat surgawi,
lebih lagi dan memberi seluruh keluarga pekerjaan dan pelayanan. Bapak Ibu, dengan penuh kerendahan hati izinkan kami menyampaikan bahwa jika Bapak Ibu Saudara rindu dan terbeban untuk menabur dan menopang pekerjaan Tuhan di gereja City Worship, baik korban persembahan, perpuluhan, persembahan syukur, persembahan imam, maupun persembahan pembangunan di proyek Miracle Center, bagi Bapak Ibu yang hadir dalam ruangan ini dapat menabur lewat amplop yang tersedia di depan kursi saudara dengan menulis nama, nomor HP saudara, dan jumlah yang benar, supaya kami dapat meregister persembahan saudara dengan jumlah yang benar dalam buku kas pembendaharaan gereja. Kemudian saudara dapat memasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan dengan tetap menjaga jarak satu dengan yang lain saat membawa persembahan. Bagi Bapak Ibu yang akan melakukan taburan lewat transfer bank, kiranya dapat mencantumkan nama sehingga kami dapat meriksa dengan benar. Rekening bank berikut ini: Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship Manado, nomor rekening 150,123,01238. Bank BCA atas nama Yemilim, nomor rekening 7800130055. Sekiranya semua taburan persembahan saudara dilakukan dengan kerelaan hati dan sukacita, demikianlah kiranya taburan kita menjadi berkat di rumah Tuhan. Supaya selalu ada persediaan makanan di rumah Tuhan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kami menyampaikan terima kasih atas semua taburannya. Tuhan Yesus membalasnya semuanya kepercayaan dan kebaikan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tak lupa izinkan kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Yang pertama, Ibu Gembala, Ibu Pastor Sujan, Adi Rimuela Aritonang, Ibu Oktarini Regar, Bapak Ivan Rawis, Ibu Priscila Agoho, dan Ibu Lisha, dan seluruh jemaat yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati sekalian dengan umur panjang, sehat kuat, diberkati Tuhan, berkat-berkat yang baru di usia yang baru. Demikianlah penyampaian pengumuman gereja kami pada hari ini, dan jika Bapak Ibu membutuhkan informasi lainnya, topangan doa, fitisasi, bisa menghubungi Sekretariat Gereja City Worship di nomor HP atau di WA. Pertama, Pastor Syasan, nomor HP dan WA 0852 1723 31029. Kedua, Pastor Jimmy, nomor HP WA 081 143 0559. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua topangan, semua perhatian dan bantuan dari Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati semua taburan Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan persiapkan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam ruangan ini, sebelum kita membawa korban persembahan ke kotak persembahan, saya jemput kita semua untuk berdiri dan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini, kami telah dapat beribadah dengan penuh sukacita, dan kami telah diberkati dengan firman-Mu. Dan saat ini kami membawa korban persembahan kami yang terbaik, yakni mengembalikan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan imam, dan persembahan pembangunan rumah Tuhan. Kami percaya akan kuasa firman Tuhan, bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap surga dan mencurahkan
berkat bagi setiap kami dengan berkelimpahan. Kami percaya janji firman Tuhan bahwa tidak ada taburan yang sia-sia di ladang Tuhan. Kesemuanya diperhitungkan Tuhan. Kesemuanya akan bertumbuh dan berbuah lebih lebat bagi kerajaan surga. Kami percaya Tuhan akan menghalau bagi kami semua belalang pengerip, belalang pelompat, belalang pelahap dihalaukan dari hadapan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukarela dan sukacita. Kami perkatakan berkat atas korban persembahan ini, yakni berkat 30 kali, berkat 60 kali, berkat 100 kali lipat. Dan kami bawa korban persembahan ini dengan sukacita, ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi.